Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza dan apabila dorobtum, ya. Ya, kata doroba yatribu makna aslinya apa Pak? Memukul, ya, memukul. Doroba yatribu dorban, pukulan. Tapi di Quran diartikan bukan cuma memukul, memukul juga ada. Kemudian membuat juga ada. Nah, kalau di sini maksudnya adalah melakukan perjalanan atau bepergian. Jadi makna yang apa Pak terkandung berarti perjalanan yang sangat sulit, harus penuh kewaspadaan, kehati-hatian. Menggunakan kata doroba kan memukul artinya kan aslinya. Itu. Jadi perjalanan yang sulit, perjalanan yang penuh dengan tantangan, ya, karena menghadapi ancaman-ancaman musuh dan lain sebagainya. Itu doroba tadi, ya. Ulang, wa idza dan apabila dorobtum, ya, kalian bepergian fil ardi di muka bumi. Jadi bepergian seperti tadi ya Pak, jauh, sulit, ya, karena banyak halangan, rintangan, ancaman dan sebagainya. Falaisa maka tidaklah boleh alaikum atas kalian junahun dosa, ya. Ya. Antak suruh akalah kalian mengkosor, ya, meringkas, ya, kosaroturnya meringkas, yang 4 menjadi 2. Seperti yang 4 apa? Zuhur, asar, isya, ya, dikosor. Jadi masing-masing bisa dilaksanakan 2 rakaat. Kalau yang 3 jadi berapa Pak? 1,5, 2 nggak boleh, ya. 3 tetap 3, ya. Maghrib 3 tetap 3. Kalau subuh 2 jadi 2 juga kali 1, ya. Oh, nggak ada, ya. Jadi yang boleh dikosor, yang dikosor itu ringkas hanya yang 4 itu, ya Pak. Jadi zuhur, asar sama isya. Bahkan bisa jamak. Ya, bahkan di sama. Di sini nggak disebutkan di jamak, ya, tapi dikosor. Tapi kalau dikosor aja boleh, apalagi di jamak, gitu loh Pak. Kosor aja boleh, apalagi jamak, gitu. Karena bisa jadi kita nggak jamak kita nggak kosor tapi jamak, ya. Misalnya kita mau pergi dari rumah zuhur, karena masih di tempat nggak boleh kosor kan? Karena kosor itu harus dorob tadi, harus bepergian. Nah, tapi kita mau pergi, nah kita jamak doang, artinya jamak takdim, ya, artinya apa? Asar tarik ke zuhur. Mau perginya maghrib, tapi di rumah, ya udah, karena masih di tempat, berarti belum safar, belum doroba tadi, ya, berarti isanya tarik ke maghrib, nah jamak doang, jamak takdim. Menarik sekali nih. Nah, kalau kita perginya habis maghrib atau habis zuhur tadi, ya, atau sebelum zuhur kita udah pergi jam 11 jam 10, zuhurnya di jalan, nah sudah safar namanya, nah baru kita boleh jamak kosor, gitu, ya. Lanjut. Jadi boleh antak suruh untuk mengkosor minas sholat, pakai minas sholat, ya, karena nggak semuanya sholat boleh dikosor, ya. Jadi minas sholat, dari sebagian sholat, yaitu tadi apa? Zuhur boleh dikosor, asar boleh dikosor, isya boleh dikosor, gitu, ya. In khiftum, jika kalian khawatir, ya, takut, ayaftinakum, akalah memfitnah kamu. Maksudnya Pak, di sini fitnahnya apa? Fitnah kan artinya di Quran itu kalau nggak menyiksa juga fitnah itu artinya bisa siksaan, bisa ujian, bisa juga bencana, ya, bisa bencana itu 3, ya. Kalau kita biasanya ngomong fitnah itu tuduhan yang nggak bener, ya Pak. Nah, kalau di sini apa artinya? Ya, ayaftinakum, serangan dia menyerang kamu, ya, Mas, berarti menimbulkan bencana maksudnya kan. Ayaftinakum, akalah dia, ya, musuh, ya, menyerang kamu atau menimbulkan bencana.
Siapa? Alladzina kafaru, orang kafir. Jadi takut keserang oleh orang kafir. Innal kafirina, sungguhnya orang-orang kafir itu kanu adalah mereka lakum buat kalian, ya kita orang beriman, maksudnya kaumnya di sini adalah aduan sebagai musuh. Orang kafir itu musuh mubinan yang nyata. Jadi kalau sampai kita menempatkan orang Islam beriman sebagai musuh, nah itu salah. Yang musuh itu orang kafir. Yang musuh itu adalah setan, ya teman-temannya setan termasuk orang kafir. Itu setan juga adu mubin, orang kafir juga adu mubin, ya sama-sama musuh yang nyata. Itu. Jadi jangan sampai kita sebaliknya, sama orang kafir rangkul-rangkulan, bermesraan, saling bantu, justru sama orang Islam malah mencurigai, memusuhi, ya. Jangan. Yang musuh itu orang kafir. Orang kafir yang dimusuhi, orang kafir yang memerangi, ya. Orang kafir yang memerangi. Namanya apa, Pak? Kafir harbi. Kafir harbi, kafir yang memerangi. Kalau kafir yang zimmi, kafir yang minta pertolongan, malah harus dilindungi. Ya, kalau kafir yang nggak minta pelindungan, kafir yang tidak memerangi, ya kafir zindik begitu, ya antepin aja. Ya biasa kita bertetangga, berinteraksi, bermitra dalam usaha, ya seperti itu. Boleh jual beli, saling utang gade menggade dengan mereka, nggak jadi masalah. Lanjut. Wa idza, dan apabila kunta adalah kamu nabi, ya kuntanya taknya tak nabi, ya ini kunta itu singkatan di kana anta, ya kana anta adalah engkau. Jadi kalau dalam ilmu shorof jadi kunta, ya kunta, ya kuntuma, kuntum gitu, ya. Kuntu, kuna, kalau kuntu adalah aku, kuna adalah kami gitu, ya. Adalah kamu nabi fihim, di tengah-tengah mereka, dalam keadaan tadi Pak situasi berkecamuk, ya perang, ya, perang. Fa'akomta, maka hendaknya kamu berdiri, nabi suruh berdiri untuk jadi imam sholat. Lahum, bagi mereka, as-sholata, sholat. Para jamaah, saking apanya pentingnya fardhu sholat. Situasi perang pun tetap harus sholat. Lagi berkecamuk nih, ya musuh di depan, ya sedang angkat senjata, sholat nggak boleh ditinggal. Nah itu. Kalau kita perangnya sama apa? Perangnya sama nafsu sendiri, ya. Nah, itu aja masih kalah. Buktinya pada kagak sholat, berarti kalah namanya itu, ya kan Pak. Nah, dalam keadaan perang berkecamuk, sholat itu nggak boleh ditinggalkan, apalagi situasi damai. Ya, saking pentingnya sholat, dan tidak bisa dibadalin oleh siapapun. Faltakum, maka hendaknya, ya kamu berdiri, maka hendaknya berdiri to'ifatun, bukan kamu, ya. Itu taknya tahiyya. Hiya sebangsakan mu'anas atau perempuan. Makanya yang berdiri to'ifatun pakai tak marbutoh sebagai subjeknya di situ, pelakunya. Maka hendaknya, atau lamnya lam perintah, faltakum, ya lamul amr namanya kalau kata santri. Maka hendaknya berdiri, siapa yang berdiri? To'ifatun, sekelompok, minhum, dari mereka. Mereka siapa? Pasukan kaum muslimin sedang menghadapi musuh. Ma'aka, bersamamu. Tuh, lagi perang Pak, tapi ya atur Pak RW, sekelompok, enggak semuanya. Bukan semuanya sholat berjamaah. Gitu, ya. Jadi dalam keadaan perang pun sholat tetap berjamaah. Enggak sendiri. Tuh, perang aja harus berjamaah, terpimpin sama komandannya. Komandannya Nabi kan? Itu. Jadi terpimpin. Jadi enggak perang sendiri. Enggak sholat sendiri, enggak munfaridan, sholatnya berjamaah. Tapi diatur tadi sekelompok, ya. Jadi sekelompok yang lain tetap menghadapi musuh. Nah, sekelompok yang ini sholat dulu sama Nabi, gitu ya. Saya ulang. Faltakum, maka hendaknya berdiri to'ifatun, sekelompok, minhum, dari mereka.
Jadi sekelompok aja ya, jangan semuanya. Ma'aka bersama Muhammad, berjamaah. Nabi sebagai imaman, nah Taifah ini, kelompok ini sebagai makmuman. Saking pentingnya sholat berjamaah. Pahalanya berapa, Pak? 27 derajat. Ya. 27 derajat ya, sampai ke atas terusnya ya. Enak ya sholat berjamaah itu, Pak. Kita pasti sah ya. Dan salahnya kita kalau berjamaah sebagai makmum tanggung sama imam. Yang penting imamnya bener. Itu. Makanya kalau imam yang salah, ya salah imam sendiri, kita makmum tidak salah. Makanya tadi Pak RW takut ya mundur lagi ya. Takut Pak RW itu. Udah maju tadi. Itu. Soalnya paling berhak Pak RW di sini. Soalnya sebagai pimpinan wilayah. Loh ya loh. Yang berhak jadi imam itu kan pimpinan kan, Pak? Pimpinan. Pernah nggak Nabi sebagai pimpinan sholatnya diimami sama umatnya? Sama Abu Bakar? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Sakit pun Nabi jadi imam. Abu Bakar di sampingnya kan? Itu. Seperti itu Pak RW. Jadi imam jadinya. Siap sok. Mantap. Wal ya'khudhu, dan hendaknya ya mereka mengambil boleh ya Pak, aslihatahum, senjata mereka ya, senjata mereka. Jadi sholatnya Pak, sholatnya apa? Menghunus, memegang senjata. Jadi bukan lagi, bisa jadi di sini bukan cuman ditaruh, bisa jadi sambil dipegang ya. Yang satu sedekap, satu megang. Kebayang ya Pak ya? Hah? Ya tadi lah, ya konsen-konsennya orang lagi sholat ya, sholat perang namanya sholat khauf namanya ya Pak. Apa sholat khauf? Udah pernah denger kan? Udah pernah ya? Nah ini sholat khauf itu ini dalilnya ya, sholat dalam situasi perang ya, iya seperti itu. Nah Pak Ketua PRW nggak konsen, kita yang nggak perang aja jangan konsen. Loh, kita nggak perang aja soalnya udah ngit kemana-mana gitu kan. Loh iya kan, kita nggak perang soalnya ngit kemana, apalagi ini dalam situasi perang. Nah di sana di Palestina keadaan seperti itu. Namanya sholat apa tadi? Khauf ini. Seperti Pak. Tapi walaupun konsen insya Allah khusyuk Pak. Tuh kan konsen sama khusyuk beda kan? Oh iya, khusyuk insya Allah. Jadi wal ya'khudhu, hendaknya mereka, ini perintah juga, hendaknya mereka mengambil asliyatahum, senjata mereka masih dikenakan, siap ya. Fa idza sajadu, maka apabila mereka pada sujud, ini makmum sujud, Pak, sujud di rakaat yang pertama, sujudnya berapa kali Pak? Dua kali kan? Nah sujud yang udah selesai sujud berarti sujud yang kedua. Fal yakunu, maka hendaknya mereka menjadikan miwaroikum, dari belakang kalian. Berarti makmum selesai dulu, bukan selesai duluan ya. Bisa jadi selesai duluan karena belum selesai, mau rakaat kedua kabur. Nah, kabur maksudnya meninggalkan Nabi gitu. Jadi menyelesaikannya kan dikosor tadi kan 2 rakaat. Yang rakaat yang kedua itu sambil lari-lari. Sambil lari. Loh iya kan? Ini kan mau aplusan. Kebayang nggak Pak? Kebayang ya? Loh iya kan? Mau aplusan kan? Aplusan. Jadi menyelesaikan rakaat yang kedua itu sambil lari. Sambil megang, menghunus pedang. Sambil siap-siap dengan anak-anak panahnya. Seperti itu. Jadi bisa jadi nanti ya, makmum udah salam, ya Nabi belum salam. Karena Nabi akan mengimami termin yang kedua. Gitu. Kebayang ya Pak? Kebayang gak sih? Kebayang ya? Kebayang. Kalau belum jelas tanyain lagi ntar ya. Kebayang gak sih? Paham gak? Oh paham. Pokoknya diam-diam ngantuk kan beda tuh kan. Ngantuk kan beda. Gitu. Karena ada orang ngantuk begini nggak bangun-bangun lagi berarti ngantuk. Jadi faidha sajadu, maka apabila mereka sujud, berarti makmum sujud, sudah selesai sujud di rakaat yang pertama, fal yakunu, maka hendaknya mereka menjadikan miwarikum, berada belakang kamu. Artinya mereka mengundurkan diri dulu sambil menyelesaikan rakaat yang kedua. Wal ta'ti,
Dan hendaknya datang, ya, perintah datang ta'ifatun ukhra, kelompok yang lain. Tuh, aplusan. Jadi Nabi mengimami bagaimana? Dua taifah yang berbeda gitu ya, berbeda itu. Jadi saking pentingnya sholat berjamaah dan bersama Nabi. Bersama Nabi ini sholat berjamaahnya kan bersama Nabi. Itu. Jadi tetap Nabi jadi imam untuk dua taifah, ya, untuk dua taifah. Jadi makmum yang pertama, kloter pertama selesai, ya, rakaat pertama, dia menyelesaikan untuk kloter kedua, kemudian diganti taifah yang kedua. Jadi shopnya digantikan sama kelompok yang kedua. Nabi masih dalam rakaat yang berapa? Kedua dong. Nabi dalam rakaat yang kedua. Berarti 4 rakaat dong kalau buat Nabi? Enggak, tetap 2. Kan tadi rakaat pertama tadi. Cuman salamnya duluan. Salam dulu makmumnya. Tadi kan sambilannya dulu makmumnya. Iya, cuman sampai sujud sujud kedua dalam rakaat pertama, makmumnya menyelesaikan sendiri. Nabi belum selesai. Belum selesai, datang kelompok yang kedua, makmum sama Nabi sebagai masbuk. Masbuk kan? Iya, masbuk lah, ya kan, masbuk kan? Masbuk gitu. Jadi kelompok yang kedua itu masbuk. Ya. Tapi itu yang kloter kedua nggak 2 rakaat juga saja. Ya, bisa 2 rakaat. Bisa 2 rakaat. Ya, tapi Nabi selesai salam nanti dia nerusin seperti itu. Saya pernah ngeliat di gambar, pernah dipraktekkan dulu kayaknya. Iya kan? Yang sujud sama yang ruku itu beda gitu. Jadi Nabi nanti 2 rakaat ya salam, nah dia menerusin sendiri, ya kan? Karena masbuk kan? Karena masbuk, yang kedua kan masbuk. Yang kedua kan masbuk. Itu, yang kedua masbuk. Iya, 1 rakaat doang, tapi sholat tetap 2, cuma menyelesaikan sendiri. Yang kedua rakaat menyelesaikan sendiri, seperti itu. Ya dah, nggak dapat apa sholat perangkat kan? Jadi wal tati, maka dan hendaknya datang taifatun ukhra, ya, kelompok yang lain. Ukhra itu lain, kalau akhir yang terakhir. Lam yusollu, yang belum sholat. Lam yusollu, yang belum sholat. Fal yusollu, maka hendaknya mereka sholat, maka bersama kamu. Sholat bersama kamu. Jadi masih berjamaah. Saking pentingnya sholat berjamaah gitu ya. Jadi situasi perang pun harus berjamaah gitu ya. Jadi kita ini kan kadang-kadang yang penting sholat. Yang penting sholat. Walaupun Pak, walaupun nggak berjamaah, mending masih ke masjid. Kalau di rumah, boleh kan? Itu. Kalau di rumah, yang penting asal sholat kalau kita kan. Lanjut. Saya ulang. Jadi hendaknya datang kelompok yang lain yang belum sholat, maka hendaknya mereka sholat bersamamu. Wal ya'khudhu, dan hendaknya mereka mengambil atau menjadikan khidrahum, kewaspadaan mereka. Wa aslatahum, dan senjata-senjata mereka. Artinya harus tetap sholatnya tadi kata Pak RW nggak konsentrasi. Ya memang konsentrasinya ke musuh berarti kan masih. Karena sholat dalam keadaan waspada, berjaga-jaga, waspada, takut ada serangan dari kanan atau kiri. Dan sholatnya menghadapnya, Pak, ya kemana enaknya, yang kira-kira apa namanya aman gitu maksudnya. Posisi tinggal gimana, posisi musuh posisinya di mana gitu kan. Ini kan ada kaitan masalah strategi juga. Musuh di mana? Pokoknya niatnya ke kiblat kan, Pak. Walaupun dalam prakteknya barangkali malah kiblat itu malah mungkin di belakangnya gitu ya. Yang jadi masalah yang karena ini kan salat khauf namanya. Jadi menghadap pun yang penting apa niatnya ke kiblat. Karena musuhnya di depan sana misalnya tetap mungkin menghadapi ke sono, Pak. Loh iya kan? Musuhnya di sono. Enggak mungkin membelakangin kan? Seperti itu. Karena sholatnya sambil tadi wal yakhudhu khidrahum mastatahum, sholat sambil kita waspada. Nah, itu seperti itu. Di samping juga memang ada pasukan yang sedang menghadapi musuh. Tapi yang sholat itu tetap berjaga-jaga.
Jadi kewaspadaan seperti ini kalau situasinya perang Pak, bukan di tengah-tengah medan pertempuran doang, di masjid pun ya, termasuk dalam kota Madinah ya Pak, termasuk di Masjid Nabawi itu seperti itu. Gitu. Ada yang jaga, ada yang ribat istilahnya Pak, yang ribat itu yang jaga, yang ukhuwah ya, jaga tetap seperti itu. Walaupun juga tetap ya kecolongan karena musuhnya orang munafik, ya kan? Nyatanya kan ya, ada sahabat yang terbunuh ketika ngimamin sholat subuh. Lanjut. Jadi apa? Wal ya'khudhu khidrahum, hendaknya mereka mengambil kewaspadaan mereka dan juga apa, senjata-senjata mereka. Jadi tetap disandang gitu ya, disanding ya kalau ada serangan seperti itu. Wadda ya, sangat menginginkan ya. Alladzina, yaitu orang-orang yang kafaru, mereka orang kafir, lau tagfuluna, sekiranya kalian lengah. Gofala artinya lalai ya Pak. Gofala itu lalai. Gofilun orang-orang yang lalai. Nah, takfulun ini bentuk kontinunya. Jadi orang-orang kafir sangat mengharapkan kalau kalian itu lalai, lengah. An aslihatikum, dari senjata-senjata kalian. Tuh, makanya dalam keadaan seperti itu senjata nggak boleh digeletakin, tetap disandang. Tuh, panah dipegang ya kan, apa namanya disanding atau dipakai, dikenakan ya Pak, tadi dikenakan. Pedang juga jika perlu memang dalam keadaan terhunus ya, seperti itu. Gini. Jadi mereka itu berharap musuh kaum muslim itu lalai terhadap senjatanya. Nah, makanya tetap harus dipegang, dikenakan. Wa amtiatikum, dan mereka juga berharap lalai dari apa? Perbekalan kalian ya, lalai terhadap makanannya, minumannya ya, termasuk apa kendaraan dan sebagainya ya. Mereka berharap lalai. Wa amtiatikum, di mata ya, perbekalan ya. Karena perang itu membawa perbekalan ya Pak, untuk makan, minum, termasuk apa? Jadi selain persenjataan ya, termasuk kendaraan itu. Nah, mereka berharap kaum muslimin lengah, dan kemudian fayamiluna, begitu kelihatan lengah tanpa senjata, mereka akan menyerang alaikum mailatan, dengan apa? Serangan mendadak, wahidatan, yang satu, serangan yang tiba-tiba. Nah itu. Makanya muslimin nggak boleh lengah ya, harus selalu apa? Waspada ya. Di Quran surat apa? Ali Imran ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobiru warobitu wattaqullaha la'alakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, sabarlah kalian. Udah sabar, wasobiru, kuatkan lagi kesabaran. Jadi nggak cukup sabar sabar asal sabar, tapi sabar yang benar-benar sabar. Wasobiru, kuatkan lagi kesabarannya yang prima. Warobitu, dan robitu, waspada. Jadi berjaga-jaga. Dan ini kapan saja ya, karena ternyata musuh itu sebenarnya mengintai kapan lengahnya kita gitu ya. Kapan lengahnya kita, maka kita nggak boleh lengah. Jadi harus satu robitu, berjaga-jaga ya, berjaga-jaga. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'alakum tuflihun, agar kalian beruntung atau menang. Jadi menang itu syaratnya sabar ya kan, sabar. Kalau dalam surah Al-Anfal, kalau kamu ada berapa? 10 yang sabar bisa mengalahkan 100, 20 sabar bisa mengalahkan 200, 100 orang sabar bisa mengalahkan 1000. Sabar tadi. Tuh, sabar ya. Lanjut. Faya tadi mana? Wala junaha, dan tidak mengapa ya, tidak berdosa alaikum atas kalian, ingkana, jika adalah bikum pada kalian tuh adzan ya. Adza itu artinya gangguan, ada gangguan apa? Min matorin, karena cuaca hujan. Au kuntum, atau adalah kalian apa? Mardo, sakit. Nah, berarti ini semacam ada rukhsah ya, rukhsah. Antadau, untuk menanggalkan ya,
meletakkan, asal kata doa itu meletakkan. Ya, meletakkan bisa di Quran, Pak. Kemudian di Quran juga kata antadau juga dipandakan apa? Melahirkan juga bisa. Antadau akal kalian meletakkan, ya boleh menanggalkan aslihatakum senjata-senjata kalian. Kalau ada gangguan tadi ya, mator, ya, hujan atau karena sakit. Jadi ukurannya untuknya seperti ini berarti memang boleh dia rusuh, mereka sendiri boleh nggak ikut perang, maksudnya Pak, boleh nggak ikut perang kalau memang ada gangguan gitu, ada gangguan itu nggak boleh. Kalau sakit ya sakit ukurannya sudah nggak bisa lagi apa jalan ke masjid gitu ya. Wa khudhu, dan ambillah, jadikanlah oleh kalian hidrakum, tetap kewaspadaan. Jadi apa? Senjata boleh ditanggalkan ya, tapi kewaspadaan tetap harus ada. Jadi kewaspadaan itu tadi robitu itu termasuk berjaga-jaga kapan saja ya, siang malam pagi siang sore itu nggak lengah, harus nggak boleh lengah gitu, nggak boleh lengah kapan aja, karena mereka akan mengintai kapan lengahnya ya. Pak RW paham banget, aplusan di pos itu nggak boleh apa, nggak boleh apa namanya, si penjaga kemudian nyamperin orang yang masih di kantor suruh jaga, harus yang di kantor datang ke pos. Oh iya, kalau yang di pos nyamperin orang di kantor suruh jaga, apalagi pos kosong, ya masuk. Nggak boleh gitu kan, nggak boleh gitu kan, gitu. Seperti itu. Nah yang jaga-jaga seperti itu, yang ribat di perbatasan itu termasuk ada ribet tersendiri ya. Untuk mata yang melek jaga Pak di perbatasan akan keselamatan kaum muslimin, itu kata Nabi termasuk mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Tuh, yang menjaga, yang ribat tadi, jaga di pos-pos itu. Gitu. Jadi waspada itu seperti itu. Jadi nggak boleh ya sampai kosong. Wa khudhu hidrakum. Innallaha, sesungguhnya Allah itu a'adda apa Pak? Apa? A'adda telah menyediakan ya. Telah menyediakan lil kafirina apa? Bagi orang-orang yang kafir gitu ya. Terjemahnya bagusnya gitu, bagi orang-orang yang kafir. Karena ini isim fa'il. Asal kata kafaro ya. Nah, kalau sebagai subjeknya itu kafirun ya, kafirun. Ya, kafirun itu satu orang, kafironi dua orang kafir, kafiruna banyak orang kafir. Nah, di sini bukan kafiruna tapi kafirina karena ada li. Ya, karena ada li ya. Li huruf C maka lil kafirina. Kalau nggak ada li ya tadi apa? Tapi kan ya, jadi kalau jama itu al kafiruna, kemudian kalau dibaca jer atau karena sebagai objek posisinya juga al kafirina. Sesungguhnya Allah itu ada telah menyiapkan lil kafirina buat orang-orang kafir azaban. Apa azaban? Siksaan. Muhinan, yang menghinakan. Jadi pakai tanwin di sini Pak. Azaban, muhinan, pakai tanwin menunjukkan bahwa bentuk azabnya itu umum ya, nggak identik dengan siksa neraka saja ya. Karena termasuk matinya mereka ketika terbunuh oleh orang beriman itu juga bentuk azab. Jadi, matinya mereka ketika terbunuh oleh pedangnya, oleh panahnya, kalau sekarang oleh apa? Nuklirnya atau oleh kalau Hamas pakainya apa Pak? Roket ya, pakai roket-roketnya itu bagian pada azab ya, bukan azab gitu. Jadi buat orang kafir itu mati di tangan kaum muslimin ya ketika perang itu bagian berazab juga. Dan itu terus ya akan berlanjut sampai nanti di alam kuburnya dan berlanjut nanti sampai di alam akhiratnya. Itu azaban, azab yang menghinakan gitu ya. Ini terjemahannya. Ada yang tanyakan terjemahannya enggak? Jalan safar itu kalau di hadis ya, dalam kitab apa? Kitab fikih sunnah saya sabik itu salah satu amyal. Salah satu amyal itu 3 mil. Amyal itu mil ya. Jadi nggak jauh-jauh amat sebenarnya.
Iya, jadi enggak. Dan itu milnya bukan mil laut, mil darat. Nah, kalau kata Said Sabiq itu termasuk hadis yang paling sahih itu salah satu amyal. Oh iya. Ini seperti di mana? Dari sini ke mana? Tangerang. Ya. 1,6 kilo. Nggak jauh-jauh amat sebenarnya itu, nggak jauh-jauh amat. Apalagi situasi perang. Itu kalau hadis yang paling sahih itu salah satu amyal, 3 mil itu. Nah, itu milnya, nah kan ada mil standar internasional kan, 1,6 ya. Jadi, jadi nggak jauh amat sebenarnya. Jauh-jauh amat. Oh, jalan kaki mau, iya betul. Apalagi situasi dorobtum tadi ya, situasi berperang itu, seperti itu. Salah satu amyal. Itu. Jadi tadi saking pentingnya sholat. Ya, situasi seperti apapun nggak ada alasan untuk tidak sholat. Yang ada alasan boleh nggak sholat cuma untuk ibu-ibu, mak-mak yang udzur syar'i ketika haid atau nifas itu doang. Jadi bapak-bapak nggak ada haidnya, ya kan? Bapak-bapak nggak ada nifasnya, jadi nggak ada. Mau sibuk apapun, sakit separah apapun, situasi sekritis segenting apapun, ya. Makanya pernah kita ngelihat ya Pak, waktu di gempa di mana Pak? Bukan yang di bukan gempa yang di sini Lombok apa mah? Yang Lombok apa Lombok kan? Yang Lombok itu. Iya, yang 1000 masjid kan Lombok itu kan. Kita ngeliat kan video ada orang lagi sholat kan, masjidnya mau ambruk, tetap aja sholat, ya kan? Kan viral itu kan. Mestinya nggak begitu. Kalau mau dalam keadaan seperti itu kita keluar aja sambil sholat. Jadi nggak, ya tadi kan harus keluar sholat itu tetap gitu. Jadi nggak boleh nekat, lari, terus selesai masing-masing lari. Hah? Oh, nyari Syahid. Syahid itu nggak konyol ya. Tetap kita harus melawan kalau musuh kan. Kita harus menghindar. Keluar dong. Ya keluar kita lari gitu kan. Tapi jangan batalin, tetap lanjutin. Di luar lanjutin. Nah, iya lanjutin sambil lari tadi kan. Sambil jalan. Lu sambil jalan itu. Kan dalam Quran disebutkan suatu fari jalan faruk banan, sembari berjalan toh sambil berkendaraan kan. Sambil jalan itu bersolat. Iya, jadi bukan apakah diam aja. Lah kalau ambruk masjidnya gimana? Jangan. Sama kayak pusat mau jadi Karbala ya. Tidak perang ya. Iya. Sambil sholat ya. Iya, sambil sholat itu. Perang sambil sholat. Ya tadi ini kan perang sambil sholat tadi kan. Yang tadi kan ayat 100 kan perang sambil sholat, sholat sambil perang. Namanya sholat khauf yang tadi itu. Jadi dalam keadaan menghadapi musuh, ya, karena musuh, nah, Nabi seperti itu prakteknya. Musuh tetap dihadapi, Nabi mengimami, jadi proses peperangan tetap berjalan, jamaah juga berjalan, Pak. Ya kan? Proses peperangan kan berjalan, kan nggak bisa, stop dulu ya mau sholat, nggak gitu kan Pak? Kok masa di stop dulu? Nggak mungkin. Mau sholat nih, emangnya kalau main bola aja nggak bisa, biasanya kayak gitu, tetap aja main bola jalan aja. Gitu kan, jadi nggak bisa, tetap. Makanya kadang udah datang waktu sholat, ya tetap gitu seperti itu. Jadi perang tetap berjalan, sholat juga berjalan, gitu ya, nggak boleh berhenti, gitu ya. Jadi kondisi-kondisi yang tetap harus berjalan walaupun situasi perang termasuk sholat, kemudian juga taklim. Yang taklim itu maka kan di dalam surat At-Taubah itu nggak boleh semua orang pergi ke medan perang, dan ada satu taifah tetap mendalami ilmu agama. Seperti itu, saking fardunya itu, ya fardunya ya. Itu. Ya, jadi artinya dia saking penting sholat nggak boleh tinggalkan situasi sekritis apapun, ya, sekritis apapun. Mau genting, mau sakit, mau parah, setengah mati, ya, sampai kalau emang nggak bisa berdiri ya duduk, duduk dengan berbaring. Kalau nggak bisa bergerak dengan isyarat. Kecuali udah nggak bisa sama sekali, baru dia sholatin, udah mati udah kan. Seperti itu, ya. Boleh kita pukul kalau ada ular kata Nabi, boleh pukul. Yang penting kita jangan ngomong, pukul aja. Seperti itu. Yang penting udah pukul, dia sudah
kelenger atau apa, kita udah aman dari itu, boleh. Sama aja kamu ada ketua. Ya boleh kan, nggak batal. Oh ya lari tadi sambil sholat aja, mulai ya kan? Faruk banan fari jalan. Mau ngelawan dari mau. Faruk banan fari jalan. Tetap kan? Lah ya begitu seperti itu mestinya ya tadi kalau memang ya. Anjingnya muslim anjingnya. Muslim. Anjing gak tahu orang yang benar sama orang yang salah. Itu ya. Jadi tadi ini termasuk fikih tentang bagaimana cara tata cara sholat apa? Sholat khauf ya. Sholat khauf itu sholat dalam situasi perang itu. Jadi sholat khauf itu seperti itu caranya. Dan banyak lagi Pak. Ada ini kan kita dari Qur'annya. Di hadisnya itu kalau nggak salah ada 6 cara. Ya, cara sholat khauf itu. Gitu ya, ada 6 cara. Ini kan kita Qur'annya. Jadi dan tetap berjamaah ya. Bahkan mungkin bisa apa? Termasuk bisa kita berubah arah dan sebagainya ya. Karena memang tergantung bagaimana letak posisi musuh. Kaitan masalah strategi ya, kaitan masalah strategi ini. Seperti itu. Ada 6 cara salat khauf itu. Banyak. Jadi kalau yang di ini ya tetap masuk yang paling jelas ini ya tadi. Tetap salatnya berapa rakaat? 2 rakaat. Tapi makmum boleh meninggalkan imam duluan, kemudian menyelesaikan duluan, sementara imam tetap mengimami untuk thaifah yang kedua. Nanti thaifah yang kedua berarti jatuhnya masbuk. Ketika Nabi salam karena sudah 2 rakaat, maka makmum melanjutkan. Nah, ini baru 2 thaifah. Pasukan itu kan banyak, Pak. Banyak kan, seribuan. Nah, jadi tadi bisa gantian dan seterusnya. Nabi bisa mengimamin terus. Salah satu. Iya. Nabi bisa. Jadi imam. Iya. Satu-satunya gitu kan? Iya, satu harus jadi imam. Enggak, Nabi ngimamin terus seperti itu. Oh, begitu. Masih tetap Nabi. Karena ada Nabi kan? Nabi ngimamin terus. Ganti makmum, ganti jamaah seperti itu. Ganti jamaah. Bisa ngimamin terus. Jadi yang kedua itu adalah sifatnya sodakoh ya. Pernah dengar nggak sholat sodakoh? Ya. Pernah kan? Nah, sholat sodakoh betul. Kayak di masjid, pulang sampai rumah tuh mengimamin bininya. nah seperti ini pernah. Nah, jadi sholat sodakoh ya artinya kayak misalnya saya Pak pulang dari masjid, istri saya belum sholat, saya ngimamin istri saya, sebenarnya sodakoh, ya kan? Karena ingin berjamaah seperti itu. Kayak kalau di Jeddah tuh Pak, di Jeddah itu kalau salat subuh itu imamnya itu aja Pak. Itu kan masjidnya kecil, ganti makmum kan, dia lagi ngimamin terus, jadi sodakoh. Emang dia tugasnya imam gitu kan, ngimamin aja terus tuh, imamin. Dia mau sholat fardu ya. Ya kalau kamu sholat ba'diyah, dia tolak. Tolak. Begini Begini ya, Begini tolak. Ya, masalah begini loh. Kalau udah nempel boleh begini kalau nempel. Biasanya tahu Begini pasti tahu lah. kalau gini nggak tahu ya bisa. Kalau nempel tahu, tapi kalau nempel biasanya ya. Tapi kalau dia cuma nyolek doang. Tapi kalau makmum kan nyolek dulu. Tapi kalau kita ngangkat begini kan pasti tahu lah. Mestinya tahu, tapi mungkin nggak tahu. Mestinya tahu. Mestinya tahu, tapi ada juga yang Mungkin ada yang nggak tahu juga bisa. Nggak tahu juga, ya. Gitu. Kecuali kalau kita sedang jamak, ya. Karena kalau jamak, misalnya kita lagi jamak takdim ya untuk asar misalnya, mereka mudhur nggak apa-apa. Namanya mukhalatuniyah karena sama-sama wajib. Kalau tadi nggak boleh karena kita sunnah dia wajib. Seperti itu. Jadi istilah mukhalafatuniyah beda niat tuh boleh kalau seimbang sama-sama wajib. Kita lagi jamak asar, nah mereka mau zuhur jadi masalah karena sama-sama wajib, gitu kan? Namanya mukhalafatuniyah dalam fikihnya itu dibenarkan. Tapi kalau kita sunnah dia wajib, itu nggak bisa itu. Tolak tadi ya, kasih syarat. Nah, kalau nempel mah enak, kalau sini nggak paham dia beginiin dorong.
dorong. Biasanya, wah. Disangka mundur ya. Makanya gini, mestinya kan gini, nggak paham juga dorong. Tapi setahu saya pengalaman berkali-kali mereka paham. Paham lah. Oh, ya ngaji berarti ya, berarti ngaji. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.